Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga adik-adik dan keluarga di rumah sehat-sehat ya. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan bertemu lagi dalam ibadah IMPA online. Adik-adik tahu nggak hari ini kita akan ditemani oleh siapa? Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Ripka dan Kak Ana. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah adik-adik, untuk lagu pembukaan kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Sama-sama ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagu selanjutnya kita mau bernyanyi lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Sama-sama ya. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik kita semua untuk berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami beserta keluarga kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Tuhan menjagai kami dalam istirahat kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami di hari yang baru, di hari Minggu ini, untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk lagu selanjutnya kita mau bernyanyi Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan
Kiranya Engkau mau membimbing kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik, dan berkati juga kakak yang akan bercerita kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo dibuka Alkitab ya bagi adik-adik yang sudah bisa membaca. Nah, adik-adik yang belum bisa membaca, kakak akan bacakan untuk adik-adik. Dibuka Alkitabnya dari Hosea 1 ayat 1 hingga 9. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah, kakak dan adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobiam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahir seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik dan mama, papa, oma, opa semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kakak mau bercerita tentang keluarga Bapak Hosea. Ayo, ada yang tahu nggak siapa Bapak Hosea ini? Atau pernah dengar Bapak Hosea ini siapa? Nah, Bapak Hosea ini mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Gomer. Nah, Bapak Hosea dan Ibu Gomer ini adik-adik mempunyai 3 orang anak yang bernama Yisrael, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Adik-adik tahu nggak bahwa ternyata masing-masing nama anak Bapak Hosea itu mempunyai arti loh. Dimulai dari anak yang pertama, yaitu Yisrael. Artinya Allah menabur atau menyebar benih. Di nama Yisrael itu dipakai sebagai ancaman loh adik-adik.
bahwa Tuhan akan menghukum Israel dengan menyebar orang-orangnya seperti petani yang menyebar benih. Anak kedua yaitu Lo-ruhama yang mempunyai arti tidak ada belas kasihan. Sedangkan anak yang ketiga yang bernama Lo-ami artinya bukan umatku. Kok bisa ya nama anak-anak Bapak Hosea mempunyai arti yang tidak baik? Kenapa ya adik-adik? Bukankah orang tua akan memberi nama kepada anak-anaknya dengan arti yang baik? Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata nama-nama dari anak Bapak Hosea dan Ibu Gomer itu dipilih oleh Allah sendiri loh adik-adik. Ini dipilih sebagai peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum Israel karena tidak setia kepada Tuhan. Mengapa ya bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan adik-adik? Karena mereka lebih memilih untuk sujud menyembah dan beribadah kepada patung buatan tangan manusia yang dikenal dengan nama berhala. Padahal selama ini Tuhan selalu setia kepada umatnya. Tuhan setia menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan bangsa Israel. Sungguh sedih hati Tuhan melihat perbuatan bangsa Israel yang dengan mudahnya berpaling dari Tuhan. Tapi adik-adik, meskipun Bapak Hosea sudah membawa pesan Tuhan melalui kehidupan keluarganya, tapi bangsa Israel tetap tidak mau mendengarkan Bapak Hosea. Bangsa Israel sudah tidak sayang lagi kepada Tuhan. Mereka tidak setia lagi beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel sudah tidak sayang dan tidak setia. Akibatnya bangsa Israel yang tidak setia itu akan menerima hukuman dari Tuhan. Mereka akan diserahkan Tuhan. Mereka tidak akan mendapat belas kasihan Tuhan lagi, dan mereka tidak akan diakui oleh Tuhan sebagai umatnya. Nah, adik-adik tentu tidak mau kan kalau dalam hidup adik-adik Tuhan tidak lagi berbelas kasih kepada adik-adik. Nah, untuk itu mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Siapa yang ingat hari ini nih tanggal berapa? Ayo, tanggal berapa? Ya, hari ini adalah tanggal 2. Nah, di tanggal 2 ini kita juga diperingati dan dikenal dengan Hari Pendidikan Nasional. Di Hari Pendidikan Nasional ini yang jatuh tepat di hari ini nih adik-adik. Adik-adik dididik oleh firman Tuhan agar adik-adik tidak bersikap seperti bangsa Israel. Karena Tuhan akan sedih dan menangis melihat adik-adik bersikap tidak setia. Karena itu, jadilah anak Tuhan yang setia ya adik-adik. Bagaimana caranya, Kak? Coba adik-adik sebutin dulu deh apa aja nih yang harus dilakukan agar dapat memelihara kesetiaan Tuhan. Ayo coba, apa aja? Bener banget nih adik-adik, dengan setia menghadiri IHMPA, baik yang dilakukan secara luring ataupun daring. Setia berdoa kepada Tuhan saat senang maupun susah. Dan setia membaca firman-Nya agar selalu ingat apa yang Tuhan inginkan agar anak-anaknya dapat lakukan dalam kehidupannya. Menjadi cara adik-adik memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar untuk jadi anak Tuhan yang setia di Hari Pendidikan Nasional ini. Jadi adik-adik harus setia ya kepada Tuhan agar tidak dihukum seperti bangsa Israel. Oke.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita Karika. Baik adik-adik, sebagai lagu respon kita hari ini, mari kita bernyanyi lagu anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Nah adik-adik, karena adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita berdoa untuk mengamini semua cerita firman Tuhan yang adik-adik dengar tadi. Ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, terima kasih atas cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan terima kasih juga karena kami hari ini boleh belajar dari Bapak Hosea beserta keluarganya bahwa kami harus jadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan karena seminggu kemarin penyertaan dan perlindungan-Mu boleh adik-adik rasakan. Dan kami juga berdoa agar adik-adik tetap sehat selalu dan dijauhkan dari sakit penyakit, serta dalam pendidikan adik-adik boleh menjadi yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi adik-adik yang boleh bertambah usia di minggu kemarin ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyertai mereka terus dalam kehidupan mereka, dan mereka juga takut akan Engkau supaya menjadi anak-anak yang setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk adik-adik yang mungkin dalam kelemahan tubuh, boleh Engkau sembuhkan. Berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang boleh adik-adik terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Adik, sebelum mengakhiri IMPA hari ini, kita bernyanyi yuk lagu Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, untuk menutup IMPA hari ini, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami di sepanjang ibadah hari ini. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu menjadi anak Tuhan yang baik, selalu menjadi anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang masih bergumul dengan virus corona ini. Tuhan tolong berkati kami, sekeluarga, teman-teman, dan semua orang agar boleh tetap pada kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Adik-adik, terima kasih ya telah boleh mengikuti IMPA hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.